Pemirsa, capaian kinerja legislasi DPR RI masih menjadi sorotan, terutama pasca pemilu berakhir. Lantas bagaimana DPR menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah? Telah hadir bersama saya Sekjen DPR RI, Bapak Indra Iskandar. Selamat malam, Pak Indra. Selamat malam. Apa kabarnya? Baik. Baik, Pak Indra, sisa masa kerja anggota Dewan ini kan tinggal hitungan bulan, tapi tadi kita dengar bersama dari informasi bahwa RUU yang sampai saat ini belum disahkan ini masih cukup banyak. Bagaimana menuntaskan utang legislasi itu? Ya, ini kesempatan saya untuk menjelaskan. Jadi di tahun 2019 ini ada 55 RUU prioritas dalam prolegnas gitu ya. Nah, yang perlu diketahui oleh publik, informasi selama ini adalah bahwa tidak ada RUU itu dapat menjadi undang-undang tanpa persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa prolegnas itu hasil kesepakatan bersama, bukan keinginan DPR atau keinginan pemerintah. Nah, yang ketiga adalah kedua belah pihak pada saat menentukan satu RUU itu harus berkomit. Jadi kalau inisiatif di DPR, maka naskah akademik itu atau paper naskah akademik atau akademik papernya DPR yang menyiapkan. Kalau itu inisiatif dari pemerintah, maka pemerintah yang harus menyiapkan naskah akademiknya. Jadi persepsi publik yang selama ini diwakili oleh media itu juga harus diluruskan bahwa kalau ada undang-undang yang belum selesai, itu tidak semata-mata itu hanya ada di Dewan, tapi juga bisa juga di eksekutif. Ada beberapa contoh kasus yang mungkin dengan waktu yang terbatas ini sulit dijelaskan, tapi ada beberapa kementerian yang kemarin kita tulis surat ke Bapak Presiden dengan tembusan ke beberapa menteri untuk menanyakan daftar inventarisasi masalah terhadap RUU yang mandek. Salah satu undang-undang tersebut kementerian tersebut malah tidak sanggup dan mengundurkan diri. Jadi ini juga harus ditempatkan pada porsi masalahnya dan publik harus tahu tentang ini. Pak Indra, prolegnas prioritas ada 55 RUU yang kemudian menjadi targetnya. Tapi kemudian bagaimana menyusun prioritas RUU mana yang kemudian memang harus segera diselesaikan di prolegnas prioritas itu sendiri? Nah, ada 4 hal yang perlu diketahui oleh kita terhadap penyusunan RUU prolegnas itu. Pertama adalah persoalan urgensi dan kebutuhan. Yang kedua adalah progres pembahasannya sampai sejauh mana. Yang ketiga adalah aspek kesulitan pada substansi. Nah, yang keempat beban kerja pada masing-masing komisi. Jadi di komisi, di Panja atau di Balek itu sendiri memang beban kerjanya kalau sudah lebih dari 1 atau 2 RUU memang agak sulit. Apalagi kemarin kalau kita lihat sebelum pemilihan legislatif kemarin, semua anggota itu lebih banyak konsolidasi, mengembalikan mandatnya di masyarakat, sehingga waktu pembahasan RUU itu agak terbatas. Jika kemudian harus memilih kuantitas ataupun kualitas dari legislasi itu sendiri yang akan lebih diprioritaskan oleh DPR sebetulnya? Saya kira kalau lihat substansinya, kita lebih menekankan tentunya pada kualitas ya, karena walaupun RUU nanti itu bisa direvisi di tahun-tahun mendatang, tapi kita menginginkan RUU yang dihasilkan oleh Dewan itu lebih fix dan itu tidak ada nanti banyak gugatan-gugatan lain di Mahkamah Konstitusi. Pak Indra, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Sekjen DPR RI Bapak Indra Iskandar. Pak Indra, ini artinya ketika September nanti masa jabatan Dewan ini akan berakhir, target penyelesaian RUU sampai saat ini akan berapa, Pak? Ya, dari monitoring kami ke komisi di Panja gitu, ada 16 RUU yang sudah ini running well dan itu akan menjadi target prioritas kami untuk terus kami monitor dan kami support dari Sekjen dan Badan Keahlian, memberikan support yang terus-menerus agar RUU ini bisa selesai gitu ya. Jadi kalau publik mengetahui bahwa dengan waktu yang hampir 2 bulan ini apakah mungkin gitu ya. Mungkin saja kalau kita lihat misalnya RUU anti terorisme gitu ya. Itu dalam 2 minggu kita bisa selesaikan. Kenapa? Karena antara pemerintah dan DPR dan Dewan ini punya kesepakatan gitu. Walaupun misalnya di pemerintah ada masalah dulu misalnya diskresi hukum dan diskresi keamanan itu kewenangan siapa gitu ya. Tapi pada akhirnya antara pemerintah dan DPR punya kesepakatan. Jadi soal waktu itu bukanlah konsideran yang kita perlu diragukan ya. Tinggal nanti seberapa jauh pasal-pasal yang mengganggu itu bisa disepakati antara Dewan dan pemerintah.
kita bicara mengenai RUU, misalnya RUU KUHP, ketika kemudian ini mendapat banyak sorotan dari publik, ini bagaimana DPR menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pembahasan yang dilakukan di DPR sendiri? Ya, RUU yang KUHP ini sebenarnya adalah salah satu RUU yang proses pembahasannya sudah tahap finalisasi ya. Mungkin di masa persidangan terakhir nanti itu bagian yang sudah akan kita sahkan di paripurna karena hampir semua pasal sekarang sudah tuntas. Jadi untuk khusus itu saya kira saya optimis itu akan selesai. Selain kemudian membahas mengenai produk legislasi, ada juga kemudian publik melihat tantangan dari DPR juga adalah mengenai efektivitas kinerja. Misalnya dilihat dari ketidakhadiran anggota DPR itu sendiri, kadang kemudian tidak quorum. Bagaimana kemudian tanggapannya, Pak? Ya, ini memang kalau membahas fungsi DPR itu kan ada 3 ya, ada anggaran, fungsi budgeting, kemudian fungsi legislasi. Nah, masyarakat nih lewat publik nih, lewat media diwakili menyangkut legislasi. Karena biasanya yang dilihat oleh masyarakat atau publik itu adalah pada saat paripurna. Yeah. Jadi untuk pembahasan RUU tersebut itu ada 2 tingkat. Di tingkat pertama dibahas di pansus, kemudian atau di komisi atau di balek. Di tingkat kedua itu di paripurna. Jadi kalau sudah tingkat pertama itu selesai, sampai dengan dibahas tim perumus dan tim sinkronisasi, sebenarnya substansinya sudah selesai. Di paripurna hanya disahkan. Nah memang paripurna itu kita mengundang anggota dewan itu waktunya agak sempit. Kadang-kadang 2 hari sebelumnya setelah diputuskan di rapat pimpinan dibawa ke Bamus maka disepakati akan ada paripurna. Itu waktunya hanya 2 hari. 2 hari itu kadang-kadang anggota dewan banyak yang di luar daerah masih di dapil dan mereka tentunya tidak punya keluasaan biaya untuk bolak-balik dengan pesawat untuk mengejar paripurna. Itu salah satu persoalan. Sehingga kalau di tingkat 2 atau di paripurna untuk pengesahan RUU atau pembahasan suatu, sebenarnya itu hanyalah tinggal ketok palu. Jadi tidak ada masalah dari sisi itu. Baik. Ya. Oke, Pak, ini untuk kemudian kinerja dari Dewan agar dari satu periode di Dewan, anggota Dewan dari periode tertentu dengan anggota Dewan untuk periode berikutnya ada kesinambungan kinerja, ini akan seperti apa, Pak, siasat ataupun mungkin strateginya dari sekarang? Ya, pimpinan Dewan dengan Kumham sudah bertemu untuk membahas itu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di Undang-Undang 12 itu adalah berisikan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau selama ini undang-undang itu setelah pergantian jabatan Dewan itu tidak ada carry over, sudah habis dimulai dari nol lagi di jabatan baru. Nanti Undang-Undang Nomor 12 ini setelah direvisi kita harapkan setelah ada pergantian jabatan baru, anggota baru, undang-undang yang lama itu tidak mulai dari nol lagi, tapi bisa dilanjutkan dengan pembahasan untuk pendalaman kembali. Ada berkelanjutan seperti itu ya, Pak Indra. Baik, kita harapkan dalam waktu yang sangat sempit ini sampai akhir September nanti target penyelesaian RUU bisa dikebut dan juga diselesaikan dan juga disahkan seperti itu ya, Pak Indra. Pak Indra, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.